ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل جلاله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها في الدين. Baik. Alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, karunia dan nikmat-nikmat yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat besar adalah Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakan ketaatan. Karena manusia diciptakan untuk beribadah. Dan ketika sesuatu itu berada pada fungsi penciptaannya, itu adalah nikmat. Ya, sama seperti ikan diciptakan untuk di air. Bagaimana kalau ikan tersebut nekat ke darat? Ya tentu tidak baik. Kemudian kita bersalawat juga kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Umdatul Ahkam, masih di hadis yang ke 56. Kemarin kita sudah baca sedikit makna secara global dan perbedaan para ulama, dan belum kita bahas beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Saya baca ulang hadisnya, hadis ke-56. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fa. Wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salatu lam yakhtu khutwatan aw khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu khati'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatnya seorang laki-laki berjamaah itu dilipat gandakan dari salatnya sendirian di rumahnya, atau dari salatnya di rumahnya atau di pasarnya, dengan 25 derajat. Kemarin kita sudah jelaskan juga ada yang 27. Nah, dan karena itu, yang demikian itu karena bahwasanya dia itu ketika masih di rumahnya dia berwudu, lalu dia perbagus wudunya. Yang pertama dia berwudu, lalu dia perbagus wudunya. Kemudian dia keluar menuju masjid, ya, dia keluar menuju masjid, dan tidak ada yang mengeluarkannya kecuali sholat. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali akan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Nah, mayukhadhu minal hadis, apa yang kita dapat dalam hadis ini? Al-faidatul ula, faedah yang pertama, fadilatu salatil jamaah fil masjidi wa mudha'afatuha. Keutamaan salat berjamaah di masjid dan lipat gandanya pahalanya. Dan tidak sama salatnya orang di rumah meskipun berjamaah dengan salatnya di masjid. Ya. Ada beberapa sebab. Yang pertama, salatnya di masjid itu lebih banyak jamaahnya. Juga di antara sebabnya, dia melangkah ke masjid itu dapat menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Bahkan menunggu imam itu seperti dihitung senantiasa sholat. Nah,
Dan ada 3 masjid yang dikhususkan lebih dilipat-lipat gandanya, lebih dilipat gandakan pahalanya, yaitu 3 masjid yang mulia. Masjid Al-Haram di Mekah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, itu 100.000 kali lipat dari salat kita di masjid yang lain. Kemudian salat di Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu seperti 1000 kali lipat dibanding masjid yang lain selain Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu ada 2 riwayat. Salah satunya riwayat 500 kali lipat, yang satunya 250 kali lipat. Selain salat di Masjidil Haram dan salat di Masjidil Nabawi. Jadi jangan ragu kalau punya uang untuk umroh. Kita hidup ini kita kumpul apa sih? Kita kumpul amal. Terkadang Allah berikan kita jalan-jalan yang sedikit memakan waktu, sedikit memakan tenaga. Tapi Allah siapkan amalan yang berlipat, pahala yang berlipat di dalamnya. Itu semata-mata karena karunia Allah. Dari situ saja sudah tidak sebanding antara amal kita dengan pahala yang kita dapatkan. Ya. Juga menunjukkan bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Bahkan dari awal saja kita beribadah, itu ibadah kita 1 dikali sampai 1000, dikali sampai 700. Ya, menunjukkan bahwa kasih sayang Allah. Oleh kata orang yang masuk surga mengatakan apa? Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih, yang menghalalkan kami untuk masuk ke dalam surga karena karunia Allah, bukan karena amal kita. Nabi sudah bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Ditanya, walaupun engkau? Iya, walaupun saya. Kecuali karena Allah menaungi saya dengan rahmatnya. Banyak contohnya seperti itu. Salat di Masjidil Haram, ya, atau sebentar lagi Ramadan, ya, berpuasa di bulan Ramadan, beramal di bulan Ramadan, ya, atau yang punya uang umroh di bulan Ramadan seperti berhaji di bulan Ramadan, ya, atau ada nanti di tengah-tengah, di akhir-akhir bulan Ramadan itu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kalau dihitung-hitung lebih baik daripada 83 tahun. Ya, kita beribadah, kita sedekah pada malam itu. Ya. Kita salat pada malam itu. Di sana ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun jihad, kecuali dia jihad, semuanya dia bawa, tidak ada yang kembali. Di sana ada puasa. Ya, kita berpuasa 6 hari setelah Ramadan, itu seperti 1 tahun. Di sana ada puasa yang kita kenal dengan Asyura. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Asyura, ya, yukafir sanatal madiyah, menghapuskan dosa tahun lalu. Ada puasa Arafah. Kalau orang haji tidak puasa, tapi kalau orang yang tidak haji puasa. Kata Nabi SAW, ahtasibu an yukafirallahu sanatal madiyah wallati ba'daha. Saya berharap Allah akan hapuskan dosa tahun lalu dan akan datang. Ya. Dan yang seperti ini jangan disia-siakan. Ya. Jangan dibilang sunnah ji. Kayak sudah banyak amalannya. Ya sudah habis dosanya. Tapi kita manfaatkan karena kita kumpul amal, itu tujuan kita. Dan kita itu waktunya kita terbatas. Umur itu seperti modal. Kalau tidak dipakai sebaik-baiknya,
menyesal nanti. Orang yang sudah pakai sebaik-baiknya saja menyesal, apalagi kalau kita sepelekan. Banyak ya amalan-amalan kecil, bahkan yang Allah jadikan amalan-amalan kecil itu bisa dengan mudah dapatkan pahala ya. Nabi SAW bersabda, tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah bagimu. Ada kata Nabi SAW, la tahkiru minal a'mali syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan peremehkan amalan sekecil apapun walaupun dengan senyum kepada saudaramu. Senyum saja. Berat kata senyum. Mudah ya. Cuman kalau ada orang di dalam hatinya hasad, lebih berat senyum daripada angkat barbel. Oleh karena itu hasad, kata sebagian ahlul ilmi, itu dia tidak hapuskan dosanya kita yang sudah terjadi saja, tapi dia halang kita dari berbuat kebaikan, berbuat hasanah yang akan datang. Ya. Nabi SAW dari Jarir bin Abdullah, Jarir ya bukan Jabir, Jarir yang dikatakan Yusuf hadhil ummah, saking tampannya itu seperti Yusufnya umat ini. Kata Jarir, mundu aslam tuh, semenjak saya masuk Islam, ma ra'anin nabiyyu illa tabassama fi wajhi. Saya tidak pernah sekalipun lihat Nabi kecuali setiap dia lihat saya dia senyum. Apalagi banyak ya, membaca Quran 1 huruf 10 pahala. Ya, menyingkirkan dahan di jalan. Ya, hadisnya itu kan, ada orang yang singkirkan jalan, ada dahan ranting yang mengganggu, disingkirkan, Allah kasih surga dia. Ya. Atau seperti ini salat. Langkahnya kita dihapuskan, langkahnya kita buat dosa kita dihapuskan sama Allah. Atau dzikir. Dzikir yang mudah. Ya. Kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu besar di kecil ringan di lisan, besar di timbangan Allah, berat di timbangan Allah, sangat disayang sama Allah. Yang orang yang tahu dia itu umurnya terbatas dan dia paham bahwa dia cari amal di dunia ini, harusnya dia tidak sepelekan yang seperti ini. Ya, menuntut ilmu. Ya. Atau membantu orang lain dan seterusnya. Kata Nabi SAW, saya keluar penuhi hajat saudaraku, ahabbu ilayya atau khairun li min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Lebih baik atau lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Selama 1 bulan saya. Nabi itu iktikaf 10 hari terakhir. Tapi kata Nabi, kalaupun saya beriktikaf 1 bulan, saya lebih suka bantu saudaraku. Kemudian wa fadilatul jama'ati tahsulu bi ayyi adadin yasduqu alaihi ma'nal jamaah. Dan keutamaan salat berjamaah itu didapatkan ya dengan jumlah ya yang sesuai dengan makna jamaah. Ala anna kasratal adad ada ali husuli ziyadati fi thawab. Semakin banyak pahalanya orang yang salat berjamaah tersebut ya, maka semakin besar pula pahalanya. Wa dzalika lima rawahu ashabus sunan. Yang demikian seperti yang diriwayatkan oleh ashabus sunan wa Ahmad dan juga Imam Ahmad min hadis Abi Ubay ibn Ka'ab, dari hadis Ubay ibn Ka'ab marfu'an min anna salata ar-rajuli ma'al rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'al rajulaini azka min salatihi ma'al wahid. Bahwasanya salatnya seseorang itu lebih bagus ya, bersama dengan 1 orang, maksudnya salat berdua itu lebih bagus, lebih suci daripada salatnya sendirian. Dan salatnya bersama 2 orang, maksudnya berjamaah 3 orang itu lebih bagus daripada salatnya bersama seorang. Nah, kemudian yang kedua, an-naqsu fi salatil munfarid wa ta'akhuruha fil fadli an salatil jamaah. Ya,
sedikitnya pahala orang yang atau kurangnya pahalanya sholat sendiri. Ya, bismillah, niatnya baca bismillah untuk wudhu, lalu dia keluar menuju kamarnya, dia melangkah tidak? Melangkah kan? Itu tidak dihitung menghapuskan dosa dan mengangkat derajat, kecuali ke masjid bersama jamaah. Nah, kemudian di masjid itu banyak jamaah, semakin banyak semakin bagus. Menunggu imam di masjid itu seperti sholat, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ats-tsalisah, annal jama'ata laysat syartan lis-shalah. Bahwasanya berjamaah itu bukan syarat sah untuk salat. Fatajzi'u minal munfarid ala naqsi kabirin fi sawabiha. Tetap sah salatnya ketika dia sendiri, tapi kurang pahalanya, sangat sedikit dibanding dengan salat berjamaah. Jadi di sini memang ada khilaf para ulama tentang hukum salat berjamaah. Ada yang bilang sunnah muakkadah, ada yang bilang fardu kifayatin. Apa itu fardu kifayah? Ada orang salat di masjid, ya sudah selesai, dia tidak berdosa. Maksudnya dia bisa salat sendirian. Ya, ada yang bilang fardu ain, ada yang bilang syartun li sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Ya, dan yang benar adalah fardu ain. Fardu ain. Nah, jadi dia sedikit pahalanya salat sendirian, bukan berarti tidak sah. Bukan berarti tidak sah. Dan dia dapat dosa kalau tidak ada uzurnya. Itu pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, anna kulla hadzal fadli min raf'atid darajat wa hatti al-khataya wa istighfaril malaikah murattabun ala ihsanil wudu'i wal khuruji minal baiti ilal masjid li qasdi salati biniyatin khalisatin fasawabul madhkur murattabun ala majmu'il a'mali fala khala minhu juz'un lam yatarattab alaihi ma dzukira minal ajri. Bahwasanya karunia itu dari mengangkat derajat, menghapus dosa, diistighfarkan sama malaikat kalau dia tunggu imam. Sudah berapa? 3. Kemudian 25 derajat dibanding salat sendiri. Itu apa? Murattabun itu semuanya tersusun dari beberapa sebab. Yang pertama, dia perbagus wudunya di rumah. Dia perbagus wudunya. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Yang kedua. Yang ketiga, niatnya untuk salat saja. Untuk salat. Bahkan kalau dia niatkan salat plus menuntut ilmu, itu lebih bagus lagi. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, man qada ilal masjid la yuridu illa an yata'allamal ilma wa yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin ta'amman. Ya, hajjatuhu. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang dia pergi ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk belajar agama atau mengajarkan agama, kana lahu ka ajri hajjin, seperti dia mendapatkan pahala orang yang haji, tamman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Apa pahala yang sempurna hajinya? Haji mabrur, seperti baru keluar dari rahim ibunya. Ini pahala ini amalan yang kalau kita pintar bernegosiasi dengan niat kita, dengan hati kita, kita dapat. Bukan orang yang lalai datang ke masjid salat saja. Ya, karena kata para ulama, an-niyatu tijaratul ulama'i. Niat itu perniagaannya para ulama. Perniagaannya para ulama. Dia salat, ketika dia masuk masjid, dia niatkan salat sunnah wudu, salat tahiyatul masjid, salat qabliyah. Sudah dapat 3 dia. Ada orang yang terlalu menyepelekan niat, tidak dilapaskan dia.
Kadang belum sampai kakinya tegak langsung dia Allahu Akbar. Itu apa niatnya tadi? Tapi mungkin saja dia niatkan sebelumnya, tapi bagusnya dia susun dulu niatnya. Itu lebih bagus. Dia susun niatnya. Nah, dia pergi ke masjid, ada pembacaan fatwa setelah sholat maghrib. Dapat pahala haji yang sempurna. Nah, dan Allah itu lihat, innahu alimum bidzatis sudur. Allah lihat hati kita. Ya. La yanzuru innallaha yang la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak lihat bentuk-bentuk kalian, Allah tidak lihat paras wajah kalian, begitu pula harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati kita niat atau ikhlas atau tidak, dan amal kita sunnah atau tidak. Yang pertama apa? Dia wudu dan perbagus wudunya. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid dengan niat betul-betul untuk sholat, bukan untuk dilihat, bukan untuk belajar. Maksudnya bukan untuk belajar bahasa Arab, tapi niatnya, kalau saya pergi ini, saya sholat di rumah nanti saya ketinggalan bahasa Arab. Sholat di masjid saja deh. Iya, dia dapat itu, tapi tidak dapat pahala ini. Ya, harus diniatkan dua-duanya. Niat ke masjid itu bukan untuk dilihat ustadz, bukan untuk tidak dimarahi istrinya, bukan untuk dibilang soleh sama temannya, bukan untuk dipertanyakan salafinya, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Fasawabul mazkur, maka pahala yang disebutkan tadi, yaitu mengangkat derajat, menghapus kesalahan, istighfarnya malaikat, ya, itu semuanya terbentuk dari kumpulan amal-amal ini. Maka falau khala minhu juz'un, kalau ada yang hilang sebagian, maka tidak didapatkan apa yang disebutkan dalam hadis berupa pahala tersebut. Al-khamisah, yang terakhir, yang kelima, annal muntadhira lis-salati, bahwa anna limuntadhiri salati, bahwasanya untuk orang yang menunggu salat, ya, sawaba man huwa fis salati. Sawaba ini apa? Isim anna muqaddam, muakhkhar. Amma limuntadhiri as-salati khabar anna muqaddam. Bahwasanya untuk orang yang menunggu salat, sawaba man huwa fis salati. Sawaba juga dia mudhaf, maka dihilangkan tanwinnya. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang salat. Seperti orang yang salat. Hadis yang selanjutnya, hadis ke-57. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan laqad hamamtu an amura bisalati fatuqam summa amuru rajulan fayusalli bin nasi summa antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharrik alaihim buyutahum binnar. Dalam riwayat lain, laula nisa wasibyan, kalau bukan karena anak-anak dan kalau bukan karena wanita dan anak-anak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang yang munafik, berarti semuanya salat berat. Salatul isya'i wa salatul fajri, salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena salat isya dan salat subuh itu salat di waktu gelap dan tidak kelihatan manusia, tidak kelihatan orang. Dan orang munafik merasa rugi karena salatnya tidak dilihat. Untuk apa salat? Tidak dilihat. Rugi. Ya. Allah berfirman, wa idza qamu ila salati qamu
kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka orang munafik itu salat, dia salat bermalas-malasan dan niatnya supaya dilihat orang. Gelap. Untuk apa salat? Enggak dilihat orang. Enggak ada dapat apa-apa. Ya, walau ya'lamuna ma fihi, kalau mereka tahu, maksudnya orang-orang munafik tahu apa yang ada pada kedua salat itu, mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Habuan itu berjalan di atas tangan dan lutut. Ya, walaqad hamamtu, dan saya ingin untuk menyuruh salat ditegakkan. Kemudian saya menyuruh seorang menggantikan saya salat menjadi imam bagi manusia. Kemudian antalik ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab. Saya pergi dan bersamaku ada pemuda-pemuda yang bersama mereka huzam, ikatan-ikatan min hatab, dari besi, dari kayu-kayu bakar. Ila qaumin, kita cari kaum la yashhaduna shalah, yang mereka tidak salat berjamaah. Fa uharrik alaihim buyutahum, saya bakar rumah-rumah mereka. Dalam riwayat lain, kalau bukan karena anak-anak dan karena wanita yang tidak bersalah, saya bakar betul. Ya, saya bakar betul itu riwayat dari saya, nah, bukan. Maksudnya saya akan bakar. Kalau bukan karena wanita dan anak-anak, saya akan bakar. Itu hadis yang lain. Gharibul hadis. Fa uharrik bitasdidir ra, dengan ditasdidkan ra-nya berarti harraka yuharriku. Kalau ditasdidkan ra berarti harraka yuharriku. Wa yurwa takhfifuha, juga diriwayatkan dengan dihilangkan tasdidnya, tanpa tasdid. Berarti ahraqa yuhriku. Dalam hadis ini fa'uharrik, dalam riwayat lain fa'uhrik. Nah, fatasdid ablagu fil makna, dan ditasdidkan itu lebih kuat dalam makna. Maksudnya apa? Benar-benar saya akan bakar rumah mereka. Habwan, qala Ibnul Athir, berkata Ibnul Athir, al-habwu an yamshiya ala yadayhi wa rukbatayhi. Itu habwu itu orang berjalan di atas tangan, kedua tangan dan kedua lututnya. Wa huwa mansubun li annahu khabar kana al-muqaddarah ay walau yakunul ityanu habwan. Gimana ya? Tahu saya, antum sudah tahu ya. Tiba-tiba kan ini habwan. Habwan ya. Habwan ini datangnya mansub karena dia ada kana di situ. Kana al-ityanu datang khobar kana apa? Mansub. Habwan. Walaupun mereka datang sambil merangkak. Baik. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Lamma kana al-munafiquna yura'unan nas, tatkala orang-orang munafik itu salat supaya dilihat. Nah, dan ini bagaimana ya? Sepertinya bahasa munafik itu tidak ada yang mau dialamatkan ke dia. Saking buruknya ini tentang kata-kata munafik. Ya. Sampai orang munafik pun tidak mau dibilang munafik. Ya. Kalau ada orang salat terus dibilang kamu munafik. Atau ada orang tidak salat. Ada orang tidak salat, dia bilang kamu munafik. Dia mau tidak? Dia tidak mau ya. Karena jeleknya ini munafik. Ya. Padahal dulu ada yang sholat, tapi sholatnya zuhur, asar, maghrib. Nabi terang-terangi bilang mereka itu munafik yang tidak sholat isya dan subuh. Ya. Maka kita jangan sampai kita masuk pada bab-bab seperti itu, pada celaan-celaan seperti itu. Usahakan jangan sampai kita jadi orang yang munafik tanpa sadar. Itu sahabat
itu semua takut jadi munafik. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditanya sama Hudzaifah ibn Yaman, apakah Nabi bilang saya munafik? Saking takutnya, padahal kita tahu bagaimana imannya itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para sahabat semua takut kemunafikan ada pada diri mereka. Harusnya kita lebih takut. Karena mereka ustadznya itu langsung Rasulullah SAW. Itu terdidik dengan sebaik-baik guru. Bahkan banyak pujian dalam Al-Quran yang langsung tertuju kepada mereka kan. Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala 'alaihim sakinah. Sungguh Allah ridho kepada orang yang membaiatmu di bawah pohon. Allah tahu isi hati mereka. Yang pastikan kebaikan hati mereka itu Allah yang mengetahui isi hati. Tapi bersamaan dengan itu mereka takut jadi munafik. Ya. Maka kalau kita seperti mungkin sekarang sudah terang-terang ya salat Isya ya. Ya, kita diuji mungkin bagaimana salat asarnya kita ketika di perusahaan lagi capek-capeknya mau pulang ya. Nah, mau pulang di rumah saja deh, padahal bisa ada salat berjamaah. Salat berjamaah dulu. Salat asar sudah pulang. Kalau jam 3:30 sudah pulang orang. Yang lain ada yang sudah pulang. Mungkin ada yang berpikir, saya pulang jam 3:30, langsung saya di rumah saya sholat. Nah, kalau kita dapat jamaah, kita ini kan kumpul amal. Salat. Dan harus kita takut itu kemunafikan. Jangan kita merasa insya Allah saya fala tuzakku anfusakum. Jangan kita sucikan diri kita. Takut kepada kemunafikan itu ibadah. Ya. Takut kepada kekufuran, takut kepada kesyirikan itu ibadah. Dan kalau kita tinggalkan itu bahaya. Fala ya'manu makrallahi illa qaumun khasirun ya. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Nah, tatkala orang-orang munafik itu salatnya karena ingin dilihat, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir mengingat Allah itu kecuali sedikit. Berarti masih ada diingat Allah. Kanat salatul isya'i wa salatul fajri biwaktin dhulamin, dan terjadinya salat isya dan salat zuhur itu di waktu yang gelap. Ya. Dan ini juga yang rajih ya, dari waktu salat subuh. Kalau Nabi SAW itu salat di golas ketika masih gelap. Ya. Bantahan kepada yang mengatakan salat kepada yang ketika sudah mulai terang. Ya. Yang mengambil hadis asfiru bil fajr fa innahu a'dhamu lil ajr. Ya. Dalilnya bahwasanya kebanyakan hadis itu Nabi salat ketika masih gelap. Bahkan Nabi, kecuali pernah Nabi sallallahu salat ketika sudah agak terang, sudah berkekuning-kuningan atau keoreng-orengan, Nabi bergegas, lalu Nabi SAW menyebutkan alasannya. Ya, kalau Nabi menyebutkan alasannya berarti biasanya bukan begini waktu salat ya. Bahwa Nabi bermimpi, Nabi bertemu Allah dengan bi ahsani suratih, dengan sebaik-baik bentuk Allah. Ini dibahas dalam apa? Isbatu sifatis surati lillah, menetapkan sifat bentuk kepada Allah. Ala kulli hal, Nabi itu salat subuhnya di waktu bolas. Gelap ya. Dan kita sudah bahas panjang lebar sebelumnya. Fama yarahumun nasu alladzina yusalluna li ajlihim, ya, najiduhum yuqassiruna fi hataini salataini lataini taqa'ani fi waqtir rahati waladatin naumi wala yamshitu li adaihima ma'al jamaati illa man haddahu da'il imani billahi ta'ala wa raja'u sawabil akhirah. Ya. Dan manusia tidak melihat di mana waktu tersebut, manusia tidak melihat orang-orang yang salat, ya. Maka kita akan dapatkan mereka yuqassiruna fi hataini.
as-salataini lataini taqa fi waqti raha wa ladatin naum. Mereka akan sangat jelek sikap mereka kepada dua salat ini yang terletak di waktu istirahat dan di waktu tidur ya. Enak-enaknya tidur. Ya, apalagi salat Isya kan diakhirkan, ya tambah enak lagi mereka tidur. Dan mereka tidak bersemangat untuk menjalankan keduanya secara berjamaah kecuali man haddahu da'iyul imani billahi, siapa yang memang niat melakukannya itu karena panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut. Sudah masuk ya? Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu hafizakumullah. Bikin saja nggak ada anunya, lapor. Ya nggak ada fotonya, supaya saya kirim ke grup kan. Tadi kita sudah kirim. Saya kirim tadi tapi datanya fotonya. Tapi yang saya share di grupnya kita nanti yang tanpa foto. Iya, Bu.